Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Setelah menghancurkan markas kultus iblis di Timur Tengah, Kang Wu pun menyerap kristal iblis yang ia dapatkan dari pimpinan kultus iblis di sana. Tapi sayangnya itu sama sekali tidak membantu perkembangan energi iblis Kang Wu. Nampaknya saat ini satu-satunya yang bisa membantu perkembangannya adalah menyerap energi iblis milik para Arkduk. Tapi itu juga bukanlah perkara mudah. Oleh sebab itulah Kang Wu harus mempersiapkan segalanya, yang berarti Kang Wu harus terus bertambah kuat dengan menyerap energi iblis dari para iblis, di mana satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan energi iblis yaitu berasal dari iblis yang dipanggil oleh kultus iblis. Tapi pada kondisi Kang Wu saat ini, beberapa iblis biasa tidak akan bisa membuatnya kenyang. Ia menyerap 4 iblis yang merupakan bawahan dari Lucifer saja sama sekali tidak meningkatkan status energi iblisnya, yang berarti Kang Wu harus menyerap banyak iblis, dan satu-satunya tempat di mana ada banyak sekali iblis adalah kultus iblis, dan salah satu cabang terbesar mereka berada di Cina. Kang Wu memang telah mendapatkan informasi ada suatu tempat di mana para anggota kultus saling bertukar informasi. Tapi itu saja belum cukup. Cina merupakan wilayah yang luas. Bahkan jika Kang Wu meminta para player Cina termasuk Chun Mujin untuk menemukan markas kultus iblis di Cina, itu pasti masih membutuhkan waktu yang lama. Tentu saja Kang Wu harus bergegas karena ia tidak tahu kapan Lucifer dan bawahannya menyerang bumi. Jadi satu-satunya cara untuk bisa menemukan markas kultus dengan cepat adalah menggerakkan seluruh player di dunia. Tapi itu adalah permasalahan sulit. Kang Wu sempat berpikir, bisakah Guardian melakukan hal tersebut? Tapi jawabannya itu hampir mustahil, karena anggota Guardian saja tidak lebih dari 30. Tapi Kang Wu mungkin bisa meminta bantuan player dari Amerika karena ada Grace di sana. Sayangnya itu saja belum cukup, dan Kang Wu pun terfikirkan ide gila. Lalu ia pun langsung berpindah ke Hall of Protection milik Guardian. Di sana ia melihat Kim Si-hon tengah berlatih. Lalu Kim Si-hon pun menyapanya dan berkata, "Hyung Nim, aku mendapatkan kabar dari Tuan Ito bahwa kau telah menemukan Nona Kurosaki Yuri. Jika saja kau memintaku untuk membantu, aku pasti akan datang." Dan Kang Wu pun menjawabnya, "Tidak perlu, aku sendiri saja sudah cukup. Lagi pula aku tidak ingin mengganggu pelatihanmu." Dan ternyata Kim Si-hon sudah tidak dilatih lagi oleh Chun Mujin karena seluruh tekniknya telah diajari. Oleh sebab itulah saat ini Kim Si-hon hanya berlatih dan memperkuat tekniknya di Hall of Protection milik Guardian. Lalu Kim Si-hon juga bertanya kenapa Kang Wu datang ke markas. Lalu Kang Wu pun menjelaskan bahwa ia ingin bertemu dengan Gaia. Beberapa saat setelahnya Kang Wu pun menceritakan rencananya kepada Gaia, dan ternyata Kang Wu ingin membuat konferensi yang dihadiri setidaknya satu perwakilan player dari seluruh negara, dengan Amerika adalah pusat penyelenggaranya, dan pembahasannya tentu saja adalah kultus iblis. Tapi sayangnya itu bukanlah perkara mudah. Dari sudut pandang Gaia, setiap negara memiliki permasalahannya masing-masing. Jadi mereka hampir tidak memiliki waktu untuk memikirkan kedamaian dunia. Tapi karena ini adalah permintaan dari prajurit cahaya Kang Wu, Gaia pun mempertimbangkan untuk mencoba rencana tersebut.
tersebut berpindah ke sisi lainnya, tepatnya di sebuah gua. Nampak seorang gadis bernama Yulia yang memiliki gelar utusan kejahatan tengah memberikan laporan kepada sosok misterius. Ia tidak melaporkan secara langsung, melainkan menggunakan bola kristal. Pertama, Yulia menjelaskan bahwa Balrog berhasil mereka panggil, tapi sayangnya mereka sulit mengendalikan Balrog. Tapi yang lebih mengejutkan adalah ada informasi bahwa Balrog dikalahkan oleh anak buah Gaia. Tentu saja itu adalah hal yang mengejutkan. Sosok misterius ini sangat tahu benar seberapa kuatkah Balrog. Jadi adalah hal yang aneh jika ia dikalahkan oleh manusia yang merupakan anggota Guardian. Pasti ada informasi yang belum terungkap, jadi ia pun memerintahkan Yulia untuk menggali informasi lebih dalam lagi. Dan info selanjutnya berkaitan dengan hancurnya markas di wilayah Timur Tengah, dan kemungkinan yang melakukannya adalah bawahan dari Lucifer. Tapi lagi-lagi itu merupakan informasi yang agak aneh. Menurut sosok misterius ini, Lucifer tidak akan bertindak sembrono, jadi ia meminta untuk menggali informasi lebih dalam lagi. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah rencana pembangkitan Momon yang merupakan salah satu dari Arkduk harus berjalan sesuai rencana. Lalu Yulia pun mengangguk dan berkata, "Dimengerti, aku akan memerintahkan cabang Cina untuk terus bekerja agar semuanya berjalan sesuai rencana." Yulia pun kembali membungkuk dan berkata, "Semua atas keinginan Satan." Ya, ternyata sosok misterius yang tengah berbicara dengannya adalah Satan. Ini adalah Satan yang asli, bukan Kang Wu yang berpura-pura menjadi Satan. Beberapa waktu setelahnya, siapa sangka rencana Kang Wu untuk menggelar konferensi yang dihadiri oleh perwakilan player setiap negara ternyata berhasil. Ia bahkan terkejut karena rencananya berjalan begitu mudah. Tentunya setiap perwakilan awalnya berpikir jika ini semua adalah inisiasi dari player Amerika, tapi ternyata dugaan mereka salah karena yang menggelar konferensi ini adalah sebuah kelompok yang disebut sebagai Guardian, dan ini juga pertama kalinya Guardian diperkenalkan ke permukaan dunia. Ya, Guardian awalnya adalah kelompok rahasia, tapi karena konferensi ini, Guardian akhirnya menunjukkan jati diri mereka. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.